Siap. Dan pada pagi hari ini, di awal pertemuan ini, kita akan belajar materi tentang berubah dan menjadi baru. Di mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, semua siap ya? Nah, hari ini siapa yang sudah hadir? Pagi sama Egi. Pagi di mana? Sakit. Sakit apa mandi? Kita bisa sehat. Semua yang Egi yang belum pulang pun sampai kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya tetap sehat. Nah, untuk memperlancar kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa. Siapa yang siap memimpin doa? Saya, Pak. Oke, Olive silakan maju depan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita mengucapkan satu pujian keselamatan. 1, 2, 3. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita berdoa. Bapa yang pada Tuhan, kami mengajar terus seperti biasa. Tuhan semoga memberkati kami semua ya Tuhan. Kami yang hari ini sudah hadir, Tuhan semoga kami memberkati kami semua Tuhan. Tuhan yang dalam ucapkan kami amin. Oke, begitu kita memulai pelajaran kita, Pak Guru akan melakukan penilaian diagnostik, penilaian awal. Sampai ke dimana pemahaman ini tentang berubah. Ya, Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal-soal ini. Ada 6 soal. Siap? Siap. Tulis nama dan dikerjakan di situ langsung. Ya, sudah selesai ya. Punya HP sini silakan kumpulkan ke satu depan. Kasih Sandy. Ayo, waktunya udah habis. Sudah Pak Guru koreksi ya. Renita nilainya 80. Theodoros 85. Berarti nilainya sudah bagus semua. Dan yang banyak rata-rata yang masih banyak yang salah itu nomor 5 dan nomor 6. Karena itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai berubah dan menjadi baru. Itu materi yang pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, apa yang harus berubah di dalam kehidupan kita? Di semester yang pertama kita sudah belajar bahwa manusia itu berdosa. Manusia berdosa perlu penyelamatan dari siapa? Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Yang harus berubah hidup kita, cara hidup kita. Dari hidup yang hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2 tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat menjelaskan arti perubahan diri itu seperti apa. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perubahan diri dari Rasul Paulus. Sedangkan P3 yang harus kita harapkan yang terjadi dalam hidup kita apa? P3-nya? P3 tahu nggak P3 itu apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini harus ada di dalam hidup kita. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Pengenalan Kristus itu seperti apa? Anak-anak sudah bisa memahami dan menyampaikan pendapatmu. Pak Guru harap di sini nanti anak-anak bisa aktif menyampaikan pendapat. Dan yang lain harus menghormati pendapat temannya. Seperti itu ya. Dan kedua, gotong royong. Arti sama juga, kita nanti harus bekerja sama. Katanya, jadi anak-anak nanti memahami perubahan diri dari Rasul Paulus itu nanti di sesi diskusi. Pertama yang kita pelajari yaitu mengenai arti berubah. Tapi sebelum memahami arti dari berubah, kata berubah, kita Pak Guru mau bercerita terlebih dahulu. Nah, dari cerita ini Pak Guru nanti ada pertanyaannya. Mendengarkan cerita dari Pak Guru yaitu tentang pencuri kue. Nah, ceritanya seperti ini. Di suatu malam atau di suatu waktu ada seorang anak perempuan sedang melakukan perjalanan naik pesawat. Kalau naik pesawat itu berarti dia nunggunya di mana? Bandara. Nah, sebelum dia terbang, dia pergi ke toko. Di situ toko itu ada menjual buku dan ada menjual berbagai makanan. Nah, dia mengambil buku, membeli buku dan membeli makanan dan minuman. Makanannya itu buku, snack-snack yang dia beli. Nah, setelah dia beli keluar dari toko, dia duduk sambil membaca buku, sambil memakan kue. Makan sambil membaca, makan sambil membaca, makan sambil membaca. Nah, di sebelahnya ada seorang anak juga, laki-laki. Dia sedang baca buku juga dan dia sedang makan kue juga. Makan sambil sama-sama, kegiatan mereka lakukan itu bersama-sama, membaca buku dan memakan kue. Nah, suatu saat dia sadar, anak perempuan dia sadar, melihat, ini kok kue saya kok dimakan? Kue saya dimakan. Dia ambil dari tempat yang sama, ambil sambil baca, diambil sambil baca, diambil sambil baca. Nah, tiba di akhir kue dia itu tinggal satu, diambil oleh anak laki-laki ini. Diambil, dipegang, dikasihkan kepada anak cewek, anak perempuan tadi. Nah, perasaan mendongkol nggak anak-anak perempuan ini? Itu kueku, itu saya yang beli, tapi kok dia pula yang menghabiskan dan sisa dari satu kue lagi dikasihkan ke saya, ditawarkan ke saya. Mendongkol nggak? Jengkel nggak? Jengkel. Sudah jengkel, udah mau emosi, tapi tiba panggilan penerbangan dia akan setelah terbang, panggilan naik pesawat. Nah, dia buru-buru, anak perempuan ini buru-buru naik ke pesawat. Nah, tiba di pesawat, dia ambil lagi bukunya di dalam tas dan dia menemukan bungkusan kue yang dia beli itu masih utuh di dalam tasnya. Ya, masih utuh. Jadi, menurut anak-anak, sebenarnya siapa yang menjadi pencuri kue? Tanpa dia sadari. Seharusnya dia sadar, oh saya ini sudah mencuri, saya ini sudah memakan bukan haknya dia, bukan seharusnya yang dia miliki. Nah, seharusnya pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh perempuan? Mencuri kue. Seringkali kita tidak sadar apa yang kita lakukan itu sebenarnya salah, tidak baik. Tapi itu tetap, kita merasa itu kita benar. Merasa itu kita, ini punya saya, padahal itu tidak. Nah, dari itu kita harus paham bahwa kita harus melihat keadaan kita. Kalau kita tidak baik, tidak benar, kita harus mengubah perbuatan kita. Dan yang kedua, kapan dia menyadari kekeliruannya, kesalahannya? Di atas pesawat. Ketika dia naik di pesawat,
Baru dia sadar selama ini yang dia makan ternyata bukan kuenya. Dan yang ketiga, sikap dan perubahan apa yang seharusnya dilakukannya? Malu. Sikapnya malu ya kan? Dia sadar bahwa ternyata dia yang mencuri kuenya. Panik. Nah, dia kan sudah malu ini. Sudah malu bahwa dia sadar bahwa dialah yang mencuri kue. Nah, seharusnya yang harus dia lakukan itu apa? Meminta maaf. Hanya atau sebatas meminta maaf saja? Tidak. Atau besoknya perbuatannya diulangi? Tidak. Ya. Seharusnya kita sadar bahwa kita melakukan perbuatan itu salah dan kita harus tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. Oke ya? Siap? Nah, apa arti berubah? Menurut KBB itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berubah itu menjadi lain atau berbeda dari semula. Ya, itu arti dari berubah. Yaitu keadaannya ya tadi kan, anak perempuan tadi dia mencuri kue. Seharusnya dia berubah tidak lagi mencuri kue. Itu artinya berubah. Berubah berbeda dari keadaannya. Itu. Yang semula dia melakukan yang tidak baik menjadi baik. Nah, menurut anak-anak, bisa tidak anak-anak memberikan contoh menyampaikan berubah itu? Anak tahu kupu-kupu? Tahu Pak. Kupu-kupu itu bagus kan? Bagus Pak. Bagus Pak. Bagus kan? Ya Pak. Apa itu berubah? Siapa yang tahu? Arti dari berubah itu apa? Pernah nonton film Oranges? Ya, Berubah! Ya, Pak. Berubah nggak bentuknya dia? Berubah Pak. Apa yang berubah? Jadi robot. Ya Pak. Dia awalnya dia itu manusia biasa berubah jadi robot. Jadi dia berubah. Berarti berubah itu artinya apa? Menjadi lain. Menjadi lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berubah menjadi lain, berbeda dari semula. Contohnya tadi apa Bung sampaikan apa? Power Rangers. Ya, pada dia manusia ketika kata berubah jadi Power Rangers. Itu berarti dia berbeda dari yang lain, berubah dari yang semula. Anak-anak pernah melihat kupu-kupu? Kenapa? Kupu-kupu indah nggak ya? Kenapa? Kupu-kupu. Kalau kita belajar di IPA, itu kita belajar perubahan. Sebelum dia jadi kupu-kupu, dia apa dia? Telur. Dari telur. Ini urutannya ya. Dari telur ke ular, ke pompong juga, kupu-kupu muda, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Ada proses nggak? Ada proses untuk mencapai ini. Dia mengalami berubah nggak? Berubah nggak dari telur? Ada prosesnya? Ada, Pak. Menjadi ular. Ada prosesnya lagi menjadi kepompong. Ada prosesnya lagi menjadi kepompong yang berbeda. Terus menjadi kupu-kupu muda dan menjadi kupu-kupu dewasa. Yang Tuhan juga menginginkan hidup kita itu harus menjadi yang indah. Artinya apa? Menjadi sesuatu yang indah perbuatan kita, bukan kita keluar sayap berubah, bisa terbang hinggap di meja, hinggap di bunga, tidak. Tapi kita mau berubah perbuatan kita, tingkah laku kita menjadi yang menjadi baik. Itu arti dari berubah menjadi baik. Perbuatanmu, kamu yang tahu.
Perbuatan apa yang perlu kamu ubah? Perbuatan apa yang perlu kamu tinggalkan di dalam kehidupan dunia satria? Yaitu kita harus tahu, oh ini yang tidak baik, ini yang baik. Yang tidak baik kita apa? Yang baik kita pilih dan kita lakukan. Itu yang Tuhan Yesus inginkan dari dalam. Nah, pada pagi hari ini kita tadi tujuan pembelajaran kita yang kedua apa? Belajar dari perubahan Rasul Paulus. Coba buka bukunya, buku catatannya dibuka, buku paketnya di halaman 33. Di halaman 33 ya, kita akan masuk ke diskusi. Nah, diskusi ini peraturannya itu apa? Yang pertama harus saling bekerja sama. Dan yang kedua, saling menghargai pendapat teman. Nah, kita akan bentuk kelompok. Nah, karena 2 orang sudah hadir, berarti kita berapa orang di sini? Ada 10. Jadi Pak Guru nanti minta 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Ada nanti yang 3, ada yang 4. Hitung 1 sampai 3. Nanti setelah 3 berarti kembali lagi ke 1. Dari Theo. 1, 2, 3. Oke, yang 1 kumpul dengan yang 1. Yang 2 kumpul dengan yang 2. Yang 3 kumpul dengan yang 3. Ayo Pak Guru hitung 1 sampai 5 harus sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Siapkan, kumpulkan dulu. Baca dulu, Pak Guru kasih waktu 5 menit membaca bukunya. Selesai? Dibaca? Selesai ya membacanya ya. Nah, sekarang kamu diskusikan dan kamu cari jawaban dari 3 pertanyaan ini dari hasil bacaan itu. Oke, bekerja sama mencari dari bacaan itu. Siap? Siap, Pak. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk menjawab 3 soal ini berdasarkan kelompok. Ya? Iya, langsung jawaban. 1 kelompok 1 jawaban, kerjasama. 1 kelompok 1 saja jawabannya. 1 orang yang menjadi juru tulis. Ini ya dari kelompoknya siapa yang akan menyampaikan hasil dari diskusi ke depan. Berapa nomor lagi kelompok ini? Ini 1. Dah. Oke, selesai. Sudah siapkan 1 orang maju ke depan. Siapa? Sepakat? Yang menyampaikan? Siapa? Satria atau Esma atau si menyampaikan itu? Bisa kamu menyampaikan? Ya, siapa? Sepakat ikut 1 kelompok ini. Siapa dulu yang siap maju ke depan? Oke, kelompok 1 tadi nih ya. Kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ia seorang Yahudi yang sangat setia mempertahankan hukum Taurat agama Yahudi. Oke. 2. Saulus menanya murid-murid Yesus sebelum berubah menjadi Paulus. 3. Ia meninggalkan kebiasaannya buruknya
1 tadi menyampaikan bahwa Paulus itu adalah orang yang Yahudi, ya. Terus apa? Sebelum dia bertobat yang dilakukan membunuh, menganiaya murid-murid atau murid Kristus. Dan berubah apa tadi? Dia meninggalkan kebiasaan buruknya dari menyiksa menjadi pengikut Kristus. Oke, beri tepuk tangan buat Paulus satu. Paulus sebelum dia berubah namanya itu apa? Saulus. Ini adalah nama Paulus sebelum dia berubah. Saulus itu adalah seorang Yahudi yang hidup di dalam kebenaran Yahudi. Perbuatannya mempertahankan ajaran Yahudinya. Dia membenci orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, dan dia menjadi kepala pasukan untuk memburu murid-murid Yesus atau orang-orang yang mengikut Kristus. Yesus itu ditangkap oleh Saulus dan dibunuh. Itu Saulus, ya. Dia adalah seorang Yahudi. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan Paulus sebelum berubah? Yaitu tadi membunuh, menyiksa orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, perubahan apa yang terjadi dalam diri Paulus. Nah, pada suatu ketika Saulus ini mengejar murid-murid Yesus atau orang-orang yang mengikuti Yesus, dikejar, ditangkap. Nah, di dalam perjalanannya dia melihat sebuah cahaya dan memanggil, Saulus, Saulus. Nah, ketika dia melihat cahaya itu, apa yang terjadi? Yang pertama, matanya tidak bisa melihat, mengalami kebutaan. Nah, disitulah awal dari pertobatan Saulus. Dia sadar bahwa perbuatannya dia yang membunuh, menyiksa pengikut Kristus itu tidak baik. Nah, dia bertobat. Nah, setelah itu dia mengalami perubahan dari membunuh murid-murid Yesus dan malah dia menjadi pengikut Yesus. Jadi percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut. Dan dia menyampaikan kebenaran tentang siapa itu Yesus. Malah dia pula yang menyampaikan kabar berita itu. Yang awalnya dia membenci dan akhirnya dia menjadi pengikut. Setelah itu barulah dia berubah namanya menjadi Paulus. Paulus. Inilah perubahan dari Saulus menjadi Paulus. Ya. Nah, dari pelajaran ini, menurut anak-anak, berubah itu penting tidak? Penting. Berubah menjadi baik itu penting? Penting, Pak. Coba kamu lihat, kamu renungkan dari perbuatanmu yang perlu kamu ubah itu apa? Gak usah diungkapkan, tapi kamu ingat, dalam satu hari ini mulai dari rumah sampai saat kita belajar ini, perbuatan apa yang tidak baik yang perlu kamu ubah? Coba kamu ingat-ingat, melihat kembali mulai dari bangun pagi sampai ke sekolah sampai kita belajar. Sudah menemukan perbuatan itu? Setelah kamu tahu bahwa itu tidak baik, apa yang harus kamu lakukan? Berubah seperti apa? Tetap dilakukan kan perbuatan itu? Tidak. Harus kita tinggalkan. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini bahwa perubahan itu sangatlah penting.
perubahan menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang agar menjadi lebih baik. Tanpa perubahan, tanpa berubah, pasti orang itu tidak akan menjadi baik. Berarti harus ada proses yang namanya berubah supaya orang itu menjadi baik. Dan hal itu ditandai dengan perubahan pikiran, kata-kata, sikap, dan perbuatan yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pikiran kita juga harus berubah. Kata-kata, apa kata-kata yang kita bicarakan itu harus berubah. Kalau tadi di awal Pak Guru contohkan Power Rangers, dia itu fisiknya berubah, ya kan? Fisiknya berubah jadi manusia. Awalnya manusia biasa menjadi robot, Ultraman. Itu berubah. Tapi yang Tuhan inginkan, pikiran kita berubah, kata-kata kita berubah, sikap kita berubah, dan perbuatan yang kita lakukan itu harus juga berubah. Tuhan menolong dan memberi kesempatan kepada kita untuk berubah dan menjadi manusia baru. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita berubah supaya kita tahu mana yang menjadi kehendak. Siap berubah? Siap melakukan perbuatan baik? Siap. Jadi itu komitmenmu, itu perbuatan yang harus kamu lakukan. Siap? Nah, untuk tugas sepanjang minggu ke depan, mulai hari ini sampai nanti kita ketemu nanti hari Sabtu, ya, pelajaran yang kedua, tugasnya anak-anak harus mencatat. Nanti dibuat tabel ya, dibuat tabelnya nanti setiap hari. Ini hari pertama nanti kita sini. Berarti hari pertama ada apa? Berarti hari ini Minggu. Di sini buat mulai besok ya kan, Minggu. Di sini tulis perbuatan lama. Di sini perbuatan lama. Nah, apa perbuatan lama dan perbuatan baru? Dicatat. Tadi yang seperti kayak Pak Guru tadi kamu suruh merenungkan. Dari pagi sampai ini apa yang perlu kamu ubah? Tapi ini sepanjang hari Minggu. Saya melakukan mungkin melawan orang tua. Nah, misalkan ya, contohnya melawan perbuatan baik itu. Dulu kan. Nah, baru setelah perbuatan barunya apa? Kita sadar bahwa itu tidak baik, tidak melawan orang tua lagi. Ini tugasnya ya, sepanjang satu hari dan selama 1 minggu. Dimulai hari pertama yaitu besok hari Minggu. Setelah Minggu Senin, kamu tulis ya, apa-apa perbuatan yang tidak baik. Nah, seharusnya yang nanti kamu melakukan merenungkannya itu pada malam hari sebelum kamu tidur. Kamu merenungkan itu perbuatan apa ya sepanjang hari ini. Itu supaya melatih hidup kita, supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Siap? Iya, Pak. Oke, kita akhiri pelajaran kita. Pak Guru harap anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah, bermain yang baik, ya. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakitkan dirimu harus tidak kamu lakukan. Tetap mendengarkan nasihat orang tua. Jaga kesehatan dan minum putih dan balik makan makanan yang sehat. Oke, kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat pertolongan-Mu, buat kasih-Mu pada pagi hari ini menjelang siang kami dapat belajar dengan baik
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.